Terima kasih Anda masih menyaksikan Good Talk dan sudah hadir bersama kami yaitu Rektor Binus University Profesor Harjanto Prabowo. Tapi sebelum itu kita di sini syuting ini sudah melakukan prokes yang sangat ketat. Sebelumnya tadi kita juga sudah tes antigen dan juga sudah memakai masker dan menjaga jarak ya Prof ya. Dan sudah hadir di sini. Halo Prof, apa kabar? Baik, salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya ya untuk para pemirsa. Iya, dan di Binus University ini kan per tanggal 27 Oktober itu sudah membuka atau 27 September. 27 September, maaf. Iya. Itu sudah membuka ya perkuliahan secara tatap muka terbatas. Mungkin boleh diceritain Prof persiapannya dari Binus University untuk menyambut nih mahasiswa untuk kembali belajar gitu di kampus seperti apa, Prof? Ya, sebetulnya kita sudah lama menginginkan ya mahasiswa kembali ke kampus. Persiapannya tentu sudah panjang ya disiapkan. Tapi kalau kita bicara yang September ini, yang mulai dijalankan ini, persiapannya tentu dalam arti persiapan fisik kita sudah sangat banyak ya, kesiapan untuk ruang kelas, laboratoriumnya, kemudian area-area untuk memulai mahasiswa masuk ya, yang semuanya basisnya protokol kesehatan. Tapi pemahaman tatap muka terbatas ini berbeda dengan seolah-olah yang masuk saja yang belajar gitu. Tapi kita kan menggunakan sistem multi channel learning ya, dengan yang sekarang ada istilah lagi namanya hibrid gitu ya. Jadi mereka yang hadir dengan yang nggak hadir dalam waktu yang bersamaan belajar bersama di ruang kelas. Ada yang di ruang kelas, ada yang nggak di luar kelas, tapi dalam waktu yang bersamaan. Kalau yang dulu kita pakai blended, itu ada sesi pertemuan di kelas, ada sesi di luar kelas. Kalau ini dalam satu sesi, ada yang di ruang kelas, di luar kelas. Itu pemahamannya ya. Karena itu di ruang kelas harus disiapkan, mereka yang hadir harus difasilitasi, yang tidak hadir pun harus difasilitasi. Karena dosen harus melayani paralel ya, melayani yang maksudnya memberikan diskusi dengan yang hadir maupun yang lewat online. Itu sih. Oke, berarti kan dalam satu waktu ya, satu mata kuliah itu bisa memilih berarti ya mahasiswa itu prosesnya gimana Prof? Apakah si mahasiswa ini yang daftar maksudnya yang masuk itu tuh apakah mereka dalam persetujuan dulu atau mungkin dipilih gitu? Nah, karena ini sesuai juga dengan surat edaran dari pemerintah, maka kan yang hadir nggak bisa semuanya, makanya disebut terbatas ya. Pengertian semuanya itu adalah karena keterbatasan di dalam ruang kelas itu harus ada protokolnya, berjarak 1,5 meter satu sama lain. Maksimum di ruang kelas itu dijaga 25 misalnya. Itu ada aturannya. Nah, atas dasar itu maka Binus juga memikirkan bagaimana supaya mahasiswa bukan hanya di ruang kelas kan, selesai ruang kelas, ruang lab, interaksi di luaran kampus selama itu harus dijaga juga. Maka kita menetapkan dulu mata kuliah mana yang mau dijalankan dengan model seperti ini. Mata kuliah ini yang mau ditawarkan dulu, ini yang pasti yang membutuhkan pemahaman lebih, penjelasan lebih, yang membutuhkan peralatan lab yang nggak bisa dari rumah, di remote gitu ya. Nah, setelah mata kuliah kita tentukan, lalu dibuka mereka yang mau mendaftar mata kuliah itu. Tadi dengan izin orang tua pasti. Nah, jadi kan makin jelas ya siapa saja. Lalu ketika dalam pelaksanaan itu tentu ada persyaratan mereka sudah vaksin pasti. Terus ketika hadir di kampus berarti dalam kondisi sehat dan sebagainya. Begitu. Jadi panjang ya. Peralatannya disiapkan macam-macam. Tapi yang hadir pun tidak semua orang kan ya. Tidak semua kan mata kuliahnya yang ditawarkan yang akan jalan yang mana. Nah, mereka yang
punya kesempatan untuk ngambil mata kuliah itu daftar dulu dengan persyaratan tadi ya. Mau vaksin atau mau divaksin, pokoknya saat pelaksanaan sudah tervaksin, izin orang tua dan sebagainya. Oke, berarti memang segitu persiapannya dari kampusnya, berarti dari mungkin juga protokolnya, udah kelas nih mungkin kursinya juga sudah dijarak-jarak ya seperti itu sampai dipilih nih mahasiswa nih mau atau enggak dan daftar dan sudah lewat persetujuan dan lain-lain. Jadi yang hadir tuh mahasiswanya harus keinginan dia, persetujuan orang tua, tapi mata kuliahnya adalah yang ditawarkan. Gitu. Saya yakin sih pasti kalau misalnya keinginan pasti semua mahasiswa sih saya rasa mau ya, antusias banget kan kayak untuk hadir lagi gitu kan untuk kuliah secara tatap muka, bisa ketemu sama teman-temannya dan lain-lain. Tapi kan di Binus University sendiri sudah sejak lama lah melakukan sistem pembelajaran multi channel learning gitu kan, dimana ada yang tadi ya sudah dibahas kalau ada yang daring juga dan juga ada yang juga secara terbatas secara tatap muka, tapi ada juga yang secara online. Nah, sekarang kan pandemi akhirnya memaksa ya Prof ya, semuanya serba online. Apakah itu berjalan sudah sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan berjalan baik gitu? Dimana kan berarti Binus University sudah lebih dulu gitu mempersiapkan perkuliahan gitu secara online. Gimana Prof? Ya, kita kan multi channel learning ya, banyak channel. Ada channel tatap muka dan di kelas, ada yang di luar kelas, atau di lab, atau di luar lab. Nah, yang di luar lab ini yang secara online itu kan macam-macam ya. Ada discussion forum, ada video conference, dan sebagainya. Sebelum pandemi itu kan berjalan, tapi pakai komposisi kan, 70% basisnya kelas tatap muka, 30% yang di luar kelas. Itu ketika pandemi kan menjadi 100% ya. Kalau ditanyakan apa berjalan, ya berjalan. Apakah ada kendala? Ada. Kendalanya bukan masalah tidak ada materi pembelajaran dan sebagainya, semua ada ini. Yang problem adalah dari sisi mahasiswa misalnya, suasana belajar berbeda. Berbeda kan? Karena dia harus di rumah, mungkin tidak bisa dengan banyak teman begitu. Kalau dulu sebelum pandemi, walaupun online, dia kan bisa dengan teman-temannya. Betul. Gitu kan? Dosen tadinya model multi channel juga gitu. Tapi begitu 100%, berarti kan dia menghandle dengan pola 100% online. Pasti ada kendala. Nah, itu terus diperbaiki, termasuk sebelum ada perkuliahan terbatas ini, tatap muka terbatas ini, dosen-dosen kita kan sudah hadir di ruang kelas, dia mengajar walaupun tidak ada mahasiswanya kan. Jadi menghadirkan suasana kelas lewat video conference, lewat Zoom itu. Polanya begitu. Nah, sehingga ketika disebut tatap muka terbatas, yang kita kenal namanya hibrid, jadi ya kita tinggal mengundang mahasiswa aja hadir. Karena dosennya sudah pernah hadir. Nah, tapi untuk periode yang September sampai Januari ini, kita semacam juga melihatlah perilaku dosen, mahasiswa, bukan hanya sekedar tertib saat masuk dan di ruang kelas, tapi pergantian mata kuliah, selesai, itu kan kita mesti mikirin ya, mikirkan gimana caranya. Dia mau mengakses ke layanan, ke tempat-tempat lain di luar kelas atau lab, itu harus kita pikirkan. Itu kita ada sistem check in, check out yang seperti pakai Peduli Lindungi, ya kita gunakan semua itu. Oke, benar-benar memaksimalkan. Memang benar sih kalau misalkan mungkin kalau di kelasnya kita bisa kontrol ya, antara dosen dan juga mahasiswa juga sudah terhitung. Tapi kan yang jadi permasalahannya ketika dia sudah keluar selesai kelas, nah ini nih nunggunya. Kalau dulu kan normal kan bisa nongkrong, bisa makan-makan. Nah ini kan ini yang mesti harus diperhatikan. Nah kalau untuk pembelajaran tatap mukanya sendiri, fakultas-fakultas apa gitu yang dibuka atau memang hanya sebagian Prof yang membuka pembelajaran tatap muka? Kalau bicara program studi, sekolah, fakultas, program, itu kita semua. Oke. Semua, karena prinsip kita pendekatannya kan mereka punya kesempatan yang sama. Ya, yang membedakan adalah di setiap program studi atau itu tuh
mata kuliah apa ini yang mau ditawarkan, yang mau dijalankan dengan konsep ada mahasiswa hadir terbatas dan yang tidak hadir itu dilayani bersamaan. Itu berbedanya ya. Nah, lalu kita sudah mengatur sedemikian rupa sebenarnya kalau ini mata kuliah ditawarkan dengan kapasitasnya, kita sudah mengatur sampai UTS atau MIT itu sekian mahasiswa, nanti UTS sampai final itu mahasiswanya kita ganti. Dengan harapan semua punya kesempatan mengalami gitu. Ya, tapi kembali lagi ke mahasiswa ya, para orang tua dan sebagainya. Karena saya tahu mungkin semangatnya ingin banyak, iya, tapi kan ada persyaratan, dukungan orang tua. Betul. Yang kedua tempat tinggal kalau dia tidak di rumah, ya kan, kos. Tinggal di mana, itu saya kira itu faktor-faktor yang harus diperhatikan. Berarti bukan hanya kelas, tapi laboratorium juga sudah dibuka ya, Prof? Laboratorium juga. Oke. Dengan terbatas ya. Oke. Nah, dalam satu kelas itu kapasitasnya berapa persen sih, Prof? Kita ikuti surat edaran itu. Kalau bicara persen kan bisa sampai 50%, tapi kan ada aturannya, jarak antar kursi 1,5 meter, maksimum satu ruangan kelas 25, mau segede apapun 25. Jadi kalau ditanya mau berapa persen, dilihat saja. Kalau untuk teman-teman yang mengambil program bahasa misalnya, yang biasanya kelasnya 30, 25 dari 30 kan besar. Oh iya. Tapi kalau yang bidang-bidang lain yang satu kelasnya biasanya bersama-sama 50, itu hanya 25 ya separuhnya. Oh iya. Beda persentasenya itu. Tapi kita pendekatannya protokol kesehatan. Oke. Ya. Memang pasti protokol kesehatan menjadi apa ya? Protokol kesehatan ditambah vaksinasi ya, Prof ya, menjadi apa ya, syarat atau bekal lah buat diri kita untuk bisa terlindung lah gitu. Nah, tapi kan sekarang menurut beberapa berita kan juga PTM di beberapa sekolah pun menimbulkan klaster ya, Prof ya gitu. Tapi ke depannya nih seperti apa? Mungkin evaluasi apa yang akan BINUS University lakukan selama mungkin pembelajaran tatap muka ini masih dibuka, Prof? Ya, kita harus berpikirnya lebih luas begini ya, bahwa sebetulnya teknologi memungkinkan untuk online, semuanya itu memungkinkan. Dan kita udah buktikan, BINUS juga punya program studi yang online learning kan, gitu. Tetapi dalam aspek yang kelas-kelas program reguler ini, kan tidak hanya orang cuma mendapat pengetahuan kan ya, keterampilan ya. Tapi kan dia perlu berinteraksi, bersosialisasi. Jadi kehadiran di kampus untuk kegiatan kemahasiswaan itu menjadi penting kan. Itu membangun soft skill juga. Jadi saya kira perkuliahan dengan model hibrid seperti ini, multi channel yang dimodifikasi sedikit ini harus kita jalankan. Dan mahasiswa dosen ya bersiap saja. Bersiap karena kita akan hidup berdampingan nih sama si COVID ini, gitu ya. Dan kalau lihat, saya selalu menekankan protokol kesehatan itu tidak membatasi kegiatan kita. Jangan berpikir begitu. Tapi protokol kesehatan itu membuat kita bisa melakukan dengan aman. Itu pola pikirnya ya. Jadi kalau membatasi maka kita cenderung melanggar kan ya, gimana caranya. Tapi kalau saya bisa praktikum, bisa. Protokolnya begini. Saya bisa kuliah, bisa. Saya bisa kegiatan, bisa. Tapi protokolnya begini. Itu yang harus dipahami. Ya. Ya, kita kembali lagi bahwa pembukaan pembelajaran tatap muka ini kan menjadi sesuatu hal yang sangat ditunggu-tunggu ya. Mungkin ada juga yang mahasiswa-mahasiswa yang sama sekali sebelumnya belum pernah masuk, yang belum pernah ketemu kan akhirnya ketemu secara tatap muka, akhirnya ketemu sama dosennya. Oh, dosennya seperti ini, teman-temannya seperti ya akhirnya bersosialisasi secara nyata lah dalam tanda kutip kayak gitu. Mungkin Prof ada nggak pesan-pesan yang pengen disampaikan kepada teman-teman semua nih yang mungkin lagi mulai kuliah gitu untuk tetap semangat, gimana Prof? Ya,
tadi saya katakan bahwa mari kita memandang hadir di kampus itu sesuatu yang penting, sesuatu yang menyenangkan. Protokolnya ada, ikuti, ya, dan kita akan terus sempurnakan gitu. Utamanya kita bisa melakukan kegiatan dengan nyaman, aman, ya, jaga kesehatan. Nah, jadi kalau beberapa yang mendengar kenapa harus vaksin? Vaksin itu salah satu saja supaya kita punya daya tahan tubuh lebih, kan itu saja ya. BINUS juga ingin mengajak semua dosen, mahasiswa ya, ayo kembali ke kampus dengan suasana senang, nyaman. Kita hidupnya kan akan terus ya berjalan ya. Dan mahasiswa hadir di kampus sangat penting karena setelah itu dia akan di sekitaran kampus dan sebagainya membuat kehidupan ekonomi tumbuh. Betul. Masyarakat sekitar tumbuh. Itu penting bagi kita. Iya. Ya, itu aja pesannya. Jadi jangan ragu, membekali diri sendiri, yakinkan orang tua Anda, kita jalani bersama. Semoga kita semua bisa melewati ini dengan baik. Ya semoga tetap ya protokolnya ya, karena yang saya juga sempat kutip nih dari obrolan Prof beberapa waktu lalu bahwa Prof itu tuh kangen gitu sama mahasiswa-mahasiswa yang melakukan kegiatan di kampus gitu ya. Semoga dengan adanya pembukaan pembelajaran tatap muka ini ya bisa menghidupkan kembali lah kehidupan kampus dan juga perekonomian ya. Tapi tetap jaga protokol kesehatan. Saya mau ucapin terima kasih untuk Prof Har sudah ngobrol-ngobrol sama kita nih di sini, dan semoga banyak mendapatkan informasi dan juga tetap jaga kesehatan ya Prof ya. Dan Smart Viewers jangan kemana-mana, setelah ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu dosen dari BINUS University dan gimana sih perkuliahan dengan sistem hybrid ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Good